minum teh atau teh yang didewakan? Teh bukan hanya minuman biasa di Tiongkok. Teh adalah simbol tradisi yang hidup dan berakar kuat di Tiongkok. Tapi, pernahkah kalian mendengar tentang Lu Yu, sosok yang dianggap sebagai dewa teh? Kisahnya dimulai dari perjalanan hidup yang penuh lika-liku di masa dinasti Tang. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk kita telusuri kisah Lu Yu, seorang legenda yang membawa teh menjadi minuman paling berharga dalam budaya Tiongkok, bahkan dunia. Namun sebelum kita masuk ke cerita yang menarik ini, alangkah baiknya kamu subscribe channel ini dulu ya. Dan pastikan secangkir, ini bukan teh sih, kopi, secangkir teh kalau bisa, untuk menemani kamu menonton video ini. Yo guys! Pada video ini kita akan bercerita tentang bagaimana seseorang bisa dianggap dewa di cerita rakyat Tiongkok. Kalian pasti tahu kan, teh sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tiongkok. Sejak ribuan tahun yang lalu, teh bukan hanya sekedar minuman yang ada di sana. Ternyata Sobat Agrinfo, teh di sana sudah dianggap sebagai simbol keramahan, kebijaksanaan, dan ketenangan. Nah, bagi rakyat Tiongkok, semua ini tidak lepas dari jasa seorang yang bernama Lu Yu. Mari kita mulai kisah ini dari masa kecil Lu Yu. Konon, Lu Yu lahir di era dinasti Tang, sekitar tahun 923 sampai 936 sebelum Masehi. Tetapi ia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak bayi. Nah, pada suatu hari nih, tangisan si Lu Yu waktu kecil, waktu bayi ini, posisi dia ditinggalkan oleh orang tuanya itu terdengar oleh rahib ya, Sobat Agrinfo. Buat kamu yang belum tahu artinya tentang rahib, sekedar informasi nih, rahib itu adalah seorang tokoh agama atau mereka yang punya peran penting ya, atau pengaruh, yang kebetulan tinggal di sekitar kuil di dekat tempat Lu Yu berada. Nah, di tempat Lu Yu ditinggalkan oleh orang tuanya itu, ternyata orang tuanya meninggalkan Lu Yu di dalam wadah bayi gitulah ya, di dekat kuil tersebut. Nah, rahib atau tokoh agama tersebut merasa iba kan lihat si bocah kecil, bukan bocah lagi ya, tapi bayi kecil nangis gitu kan. Akhirnya dibawalah sama si rahib atau tokoh agama tersebut di dekat kuilnya. Si bapak rahib ini membawa si Lu Yu bayi ke dalam kuilnya. Namun siapa sangka anak kecil yang dibesarkan di kuil itu kelak menjadi legenda dalam dunia teh. Di kuil, Lu Yu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin. Tapi bayangkan bagaimana kehidupan di kuil yang serba teratur dan monoton. Saat usianya 13 tahun, ternyata Lu Yu itu sudah mulai merasa jenuh dengan kehidupan yang monoton yang ada di kuil tersebut, sehingga dia memilih untuk kabur ya dari kuil yang serba teratur itu. Lu Yu remaja ini ternyata dia bergabung dengan sekelompok penghibur keliling. Ya, kalau di kita di Jawa kayak jaran ilir, debus keliling gitu-gitulah ya. Berputra kabong-kabong. Di mana ia mengasah bakatnya dalam menulis dan menciptakan naskah pertunjukan. Karena kehebatannya menulis, Lu Yu mulai dikenal di kalangan para pemuka dan rahib terkemuka. Nah, dia ketemu tuh bakatnya. Jadi ketika dia bergabung dengan komunitas penghibur keliling itu, dia mulai kelihatan bakat menulisnya sampai dia terkenal dan digemari banyak tokoh-tokoh agama setempat ya. Nah, mulai dari menulis tuh sudah memiliki pengaruh besar. Di antara kalian ada nggak yang hobi menulis? Oh ada, Ibu Nunung ternyata hobi menulis. Nah, tidak berhenti sampai di sini ya. Lu Yu walaupun hobi menulis ternyata tak hanya sekedar cukup hobi menulis saja. Ternyata bakat seninya itu dapat sekali. Setelah sekian lama dia mengenal sebuah minuman yaitu teh. Dan akhirnya di sini nih, Lu Yu jatuh cinta dengan teh dan dia sangat menggemarinya. Setelah dia mencintai teh, dia memutuskan untuk menjelajahi di berbagai daerah untuk mencicipi berbagai macam teh. Nah, selain dia mencicipi berbagai macam teh, ternyata dia tidak hanya sekedar minum, teman-teman. Dia juga mempelajari sejarah-sejarah dari setiap teh yang dia temui di setiap daerah, di setiap titik yang dia singgahi. Orang petapa itu mencari
inspirasi arti hidup ya, ini malah mencari teh. Oke, kita lanjut. Semakin banyak ia belajar, semakin kuat kecintaannya terhadap teh. Hingga pada suatu hari, Loyu memutuskan menanam teh sendiri dan memproduksi daun teh. Nah, ada nggak di antara kalian yang awalnya iseng-iseng belajar, suka, kemudian oke, aku akan berkebun sendiri daripada beli? Selamat dan semoga lancar terus. Oke, kita kembali ke cerita Dewa Teh. Dedikasinya yang tak henti di sana. Nah, ia mengasingkan diri ke daerah selatan ya, ke daerah Zhejiang untuk menulis sebuah buku tentang teh. Di buku itu, Loyu tidak hanya menjelaskan asal-usul teh, tetapi juga merinci cara mengkonsumsi teh yang benar. Nah, Sobat Agar Info nih, bagaimana cara kalian menyeduh teh? Bagaimana cara kalian menikmati teh? Gini kali ya. Maaf ya, itu bukan teh tapi kopi. Kita lanjut. Di buku itu, Loyu tidak hanya menjelaskan asal-usul teh, tetapi juga merinci cara mengkonsumsi teh yang benar, bagaimana menjaga kualitasnya, dan cara menyeduh teh dengan sempurna. Perasaan kita kalau mau minum teh, ambil tehnya 1 sendok, masukkan air panas, masukkan, aduk aja udah ya. Tapi kita juga tak tahu seninya Loyu dalam mencintai teh. Buku ini menjadi panduan lengkap yang dihormati hingga saat ini dan dianggap sebagai kitab suci teh di Tiongkok. Nah, karena kecintaannya pada teh dan jasanya memperkenalkan minuman ini kepada masyarakat luas, orang-orang di Tiongkok begitu menghormati Loyu. Mereka bahkan membangun kuil khusus untuk menghormati Loyu, di mana dia adalah dewa teh. Hingga kini, teh selalu menjadi bagian penting dalam acara-acara di Tiongkok sebagai simbol penghormatan dan rasa terima kasih kepada Loyu. Nah, jadi Sobat Agar Info, setiap kali kalian menikmati secangkir teh hangat, ingatlah akan kisah Loyu, dewa teh dari Tiongkok yang mengajarkan kita tentang dedikasi, ketekunan, dan rasa cinta terhadap sesuatu yang bisa memberikan ketenangan. Terima kasih telah mengikuti kisah dewa teh hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Apakah ada minuman favorit kalian selain teh? Dan bagaimana cara menyeduh teh sesuai dengan gaya kalian masing-masing? Jangan lupa bagikan di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kita selalu menghargai teh dan minuman yang lainnya. Asalkan itu minuman yang sehat ya.